sedikit menjelaskan tentang IPO atau Initial Public Offering untuk memenuhi UAS akhir semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih IPO itu sendiri. IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran umum pertama kali atau perdana kepada masyarakat umum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan yang sudah go public. Lalu, apa sih tujuan perusahaan melakukan IPO? Salah satu tujuan utama perusahaan melakukan IPO ialah untuk mendapatkan tambahan modal dari investasi masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak perlu meminjam dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka ataupun untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri. Lalu bagaimana jika kita ingin membeli saham di IPO? Caranya mudah. Kita cukup mengunjungi website e-ipo.co.id. Lalu setelah itu kita bisa memilih perusahaan manakah yang kita akan beli sahamnya. Kita bisa melihat-lihat perusahaan apa saja yang tersedia dan berapa saja harga saham per lembar dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang sudah melakukan IPO akan mendapatkan gelar TBK ya. Biasanya di belakang nama perusahaan itu ada nama TBK seperti PT TBK. Lalu apa saja contoh perusahaan yang sudah melakukan IPO di Indonesia? Contoh yang paling populer dan pasti dikenali oleh teman-teman ialah dari Gojek dan Tokopedia yang sekarang sudah merger ya, yang bernama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Nah, Gojek dan Tokopedia tersebut termasuk perusahaan terbuka yang sudah melakukan IPO. Perusahaan lain yang sudah IPO di Indonesia yang mungkin ini teman-teman belum tahu ialah perusahaan di bidang industri sepak bola, yaitu Bali United. Bali United adalah klub sepak bola pertama di Indonesia yang sahamnya melantai di bursa pada tanggal 17 Juni tahun 2019 dengan nama perusahaan PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. Klub yang bermarkas di Gianyar Bali ini melepas sebanyak 2 miliar saham dengan harga IPO perdana seharga Rp175 per saham dan meraih dana IPO sekitar Rp350 miliar. Dengan IPO-nya klub sepak bola Bali United atau PT Bali Bintang Sejahtera Tbk diharapkan bisa menjadi pelopor atau menjadi contoh bagi klub-klub sepak bola yang lain. Mengingat industri sepak bola di Indonesia yang semakin maju dan semakin membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kualitas lapangan maupun kualitas permainan dengan cara menjadikan pemain atau membeli pemain yang berkualitas yang tentunya membutuhkan dana yang besar. Perkembangan IPO di industri sepak bola bisa berkembang dengan cepat mengingat pecinta sepak bola di Indonesia ini sangat besar yang loyalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Maka ketika sebuah klub kesayangan mereka melakukan IPO, maka para pecinta klub itu sendiri atau para fans-fansnya sendiri akan berbondong-bondong untuk membeli IPO dari klub kesayangan mereka. Maka secara tidak langsung dengan adanya IPO di Indonesia sepak bola akan mengenalkan apa sih itu IPO atau apa sih itu berinvestasi kepada masyarakat umum. Maka saya sebagai mahasiswa ekonomi syariah mengajak kepada masyarakat dan kepada teman-teman semua untuk memulai belajar menabung dengan cara berinvestasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.